Berikanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi statementnya Profesor Dr. Didik J. Rahbini. Saya lihat videonya, di video tersebut tertulis judul Raja Hutang. Yang dimaksud dengan Raja Hutang adalah Presiden Jokowi. Nah, kemudian Prof. Didik J. Rahbini juga mengatakan bahwa orang yang nantinya menjadi pemimpin bangsa ini selepas kepemimpinan Bapak Jokowi itu akan diperhadapkan dengan defisit dan hutang yang semakin besar. Maksudnya akan dihadapkan dengan kesulitan yang luar biasa dalam mengurus ekonomi bangsa ini. Kira-kira begitu maksudnya Prof. Didik J. Rahbini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya saya berharap semoga Prof. Didik J melihat video ini. Dan kalau sekiranya sempat beliau lihat video ini, salam hormat dari saya dan salam waras Prof. Yang pertama Prof, bahwa statement Prof itu tidak natural. Bukan murni sebagai pandangan rakyat Indonesia, melainkan mengandung kepentingan politik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam video Prof juga jelas Prof mempromosikan Profesor Didin Samsyuddin dan Rizal Ramli sebagai bakal capres yang akan datang. Jelas bahwa video Prof Didik J. Rahbini itu tidak natural sebagai pandangan rakyat Indonesia, melainkan mengandung kepentingan politik. Begitu ya Prof ya. Itu yang pertama. Yang kedua, video Prof itu mengesankan bahwa Presiden Jokowi adalah Raja Hutang. Saya kira Prof salah. Kalau bicara tentang Raja Hutang, julukan Raja Hutang menurut saya lebih tepat dan lebih cocok ditempelkan ke Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Utang, kemudian utangnya tidak produktif. Utang, kemudian utangnya menghasilkan puluhan proyek mangkrak. Utang, kemudian dikorupsi berjamaah. Jadi, julukan Raja Hutang menurut saya lebih cocok ditempelkan ke Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, bukan ke Bapak Jokowi. Begitu. Yang ketiga, Prof mengatakan bahwa siapapun yang nanti jadi pemimpin bangsa ini selepas kepemimpinan Bapak Jokowi akan menghadapi defisit yang luar biasa dan utang yang semakin besar. Begini Prof, saya kira kalau kita bicara hutang bukan bicara tentang angka melainkan luka. Luka masa lalu yang harus disembuhkan dengan cara yang berhikmat dan bijaksana. Dan cara yang berhikmat dan bijaksana itulah menurut saya sudah dilakukan oleh Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Di masa kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, utang ada. Tapi hutang itu produktif. Hutang itu dimanfaatkan untuk pembangunan dan infrastruktur. Cita-cita menyatukan Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Karena pembangunan dan infrastruktur itulah yang akan meningkatkan daya ekonomi suatu bangsa. Itu jelas Prof. Jadi utang yang terjadi di era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak hanya untuk menutup hutang, tidak hanya untuk menutup bunga hutang, tidak hanya untuk menyicil hutang negara, melainkan dimanfaatkan untuk proyek-proyek pekerjaan-pekerjaan yang produktif, yang mana memberi harapan kepada bangsa ini. Suatu saat nanti bangsa ini tidak lagi susah ekonominya. Karena pembangunan dan infrastruktur yang dibangun di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah pembangunan dan infrastruktur yang produktif, yang bisa nanti mendongkrak ekonomi rakyat dan ekonomi bangsa dan negara ini. Begitu Prof. Ya, jadi Jokowi, utang negara di era kepemimpinan Bapak Jokowi ini tidak hanya untuk menutupi defisit Prof, seperti yang Prof katakan. Tidak hanya untuk menyicil bunga hutang negara Prof, tidak. Begitu ya Prof ya. Dan yang terakhir,
saya memandang bahwa siapapun nanti yang menjadi pemimpin bangsa ini selepas Bapak Jokowi tidak akan sulit lagi jika mengelola ekonomi bangsa ini dengan berhikmat dan bijaksana. Karena di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ada aset-aset negara, perusahaan-perusahaan yang mengelola sumber daya alam, kekayaan bangsa Indonesia ini direbut satu demi satu dari tangan pengelolaan asing. Yang kecil-kecil tidak muncul di media, tapi yang besar-besar ada Blok Rokan, ada Blok Mahakam, ada PT Freeport Indonesia. Ini semua produktif, Prof. Nanti orang yang akan memimpin Indonesia kemudian sebagai presiden tidak akan lagi kesulitan untuk mengatur, mengelola ekonomi bangsa ini. Karena pengeluaran negara akan kecil. Sekali lagi, di masa depan nanti pengeluaran negara akan kecil, sementara pemasukan negara akan besar. Pemasukan negara dari pembangunan dan infrastruktur yang dibangun di era Presiden Jokowi itu besar. Pemasukan negara dari aset-aset negara, perusahaan-perusahaan tambang yang mengelola hasil bumi, kekayaan alam Indonesia ini besar, Prof. Jadi orang yang nanti jadi presiden selanjutnya selepas Bapak Jokowi tidak banyak lagi memikirkan tentang pembangunan dan infrastruktur. Tidak banyak lagi pengeluaran untuk pembangunan dan infrastruktur. Sementara pemasukan dari berbagai sektor itu besar. Sehingga apabila orang yang nanti jadi pemimpin Indonesia mengelola ekonomi bangsa ini dengan sebijaksana mungkin, dengan berhikmat, maka tidak serumit dan sesulit seperti yang Prof ungkapkan. Prof Didik J. Rahbini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa situasi Indonesia di masa depan tidak seperti yang Prof sampaikan, melainkan Indonesia sedang menuju kepada kemakmuran. Indonesia sedang menuju kepada kejayaan. Dan orang yang nantinya akan memimpin bangsa ini selepas Bapak Jokowi tidak lagi terlalu sulit mengelola ekonomi bangsa ini. Saya Krisyanto Yen Oni, salam hormat untuk Prof Didik J. Rahbini, dan salam waras dari saya.